Halo teman-teman, kami dari kelompok 2, kami akan mempresentasikan hasil pembuatan video kami tentang sifat dan operasi hitung bilangan. Sifat-sifat operasi hitung bilangan itu ada 3 ya teman-teman. Yang pertama adalah komutatif, yang kedua adalah asosiatif, dan yang ketiga adalah distributif. Sifat yang pertama adalah komutatif. Komutatif adalah sifat yang terjadi pada dua bilangan yang memiliki atau bisa melakukan pertukaran letak antar bilangan tetapi tetap menghasilkan bilangan yang sama. Sifat komutatif pada operasi hitung bilangan terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah komutatif terhadap penjumlahan dan yang kedua komutatif terhadap perkalian. Pertama adalah komutatif atau pertukaran terhadap penjumlahan. Contohnya 3 ikan ditambah 2 sapi maka akan mengalami pertukaran yang menjadi 2 sapi ditambah 3 ikan yang hasilnya adalah sama-sama 5. Jika dalam bilangan yaitu 3 ditambah 2 sama dengan 2 ditambah 3 yang hasilnya tetap 5. Yang kedua adalah komutatif pertukaran terhadap perkalian. Contohnya 3 bunga matahari dikali 4 bunga mawar maka akan mengalami pertukaran menjadi 4 bunga mawar dikali 3 bunga matahari. Yang jika ditulis dalam bilangan maka akan menjadi 3 dikali 4 sama dengan 4 dikali 3 yang hasilnya tetap 12. Yang kedua adalah sifat asosiatif. Sifat asosiatif adalah kondisi ketika operasi hitung 3 angka atau lebih, hasilnya tidak bergantung pada pengelompokan dari angka yang dioperasikan. Asosiatif atau pengelompokan juga dibagi 2, yaitu asosiatif penjumlahan dan asosiatif perkalian. Yang pertama adalah asosiatif penjumlahan. Contoh asosiatif penjumlahan yang pertama adalah 2 ditambah 6 ditambah 3 sama dengan dikelompokkan menjadi 2 ditambah 6 ditambah 3. Hasil penjumlahan pada ruas sebelah kiri adalah 2 ditambah 9 yaitu 11, sedangkan pada ruas kanan 8 ditambah 3 dan hasilnya 11. Yang kedua adalah asosiatif perkalian. Asosiatif perkalian contohnya yaitu 2 dikali dalam kurung 4 dikali 3 balas kurung sama dengan dikelompokkan menjadi dalam kurung 2 dikali 4 balas kurung dikali 3. Hasil perkalian dari ruas kiri yaitu 2 dikali 12 sama dengan 24. Begitupun dengan ruas kanan yaitu 8 dikali 3 hasilnya sama yaitu 24. Yang ketiga adalah distributif atau penyebaran. Operasi hitung yang digunakan dengan cara mengombinasikan atau menggabungkan bilangan hasil operasi dengan elemen kombinasi yang ada. Distributif dibagi menjadi 2, yaitu distributif terhadap penjumlahan dan distributif terhadap pengurangan. Yang pertama adalah distributif terhadap penjumlahan, yaitu 2 dikali dalam kurung 4 ditambah 3 balas kurung sama dengan 2 tersebut mengalami penyebaran menjadi 2 dikali 4 dan ditambah 2 dikali 3. 2 dikali 4 hasilnya 8 dan 2 dikali 3 hasilnya 6. Kemudian 8 ditambah 6 hasilnya 14. Yang kedua adalah distributif terhadap pengurangan. Contohnya 3 dikali dalam kurung 5 dikurang 2 balas kurung sama dengan 3 tersebut mengalami penyebaran menjadi 3 dikali 5 dikurang 3 dikali 2. 3 dikali 5 itu hasilnya 15 dan dikurang 3 kali 2 itu hasilnya 6. Jadi 15 dikurang 6 sama dengan 9. Yang pertama adalah sifat tertutup. Setiap operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian bilangan bulat selalu menghasilkan bilangan bulat juga. Jika A dan B adalah bilangan bulat, A dan B adalah bilangan bulat, ini contoh, maka A ditambah B sama dengan C, A dikurang B sama dengan
C. A dikali B sama dengan C. Maka C ini sebagai hasilnya adalah bilangan bulat juga. Contoh, 3 ditambah 8 sama dengan 11. 4 dikurang 9 sama dengan negatif 5. Ini bilangan bulat hasilnya. Kemudian negatif 3 dikali negatif 2 sama dengan 6. Menghasilkan bilangan bulat juga. Ini sifat tertutup. Selanjutnya, sifat komutatif. Disebut juga sifat pertukaran. Nah, sifat ini hanya berlaku pada operasi penjumlahan dan perkalian saja. A ditambah B sama dengan B ditambah A. Ditukar ya. A ditambah B sama dengan B ditambah A. Posisinya ditukar. A dikali B sama dengan B dikali A pada penjumlahan, pada perkalian. Contoh soal, 7 ditambah 8 sama dengan 15. Dibalik, posisinya 8 ditambah 7 sama dengan 15. Hasilnya sama. Jadi 7 ditambah 8 sama dengan 8 ditambah 7. 7 tambah 8 di ruas kiri hasilnya 15. Sama saja dengan 8 ditambah 7 di ruas kanan hasilnya juga 15. Contoh pada perkalian. 8 dikali 7 sama dengan 56. Kemudian kita balik. 7 dikali 8 sama dengan 56. Jadi 8 kali 7 sama dengan 7 dikali 8. Hanya ditukar. Maka disebut sifat pertukaran. Selanjutnya, sifat asosiatif, yaitu sifat pengelompokan. Sifat ini hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Oke. A ditambah B dalam kurung berarti dikelompokkan ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B tambah C. Ini yang dikelompokkan, yang ruas kiri adalah A tambah B, yang ruas kanan yang dikelompokkan adalah B ditambah C. Kemudian yang perkalian A ditambah B ditulis dalam kurung atau dikelompokkan dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Pengelompokannya dipindah ya, ruas kanan dan ruas kiri. Contoh pada penjumlahan, 5 ditambah 3 dalam kurung ditambah 4. Kita selesaikan atau kita hitung yang dalam kurung dulu. 5 ditambah 3 sama dengan 8, ditambah 4 sama dengan 12. Selanjutnya 5 ditambah dalam kurung 3 ditambah 4. Ingat, selesaikan dulu atau hitung dulu yang dalam kurung. 5-nya kita tulis ulang, ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 7. 5 ditambah 7 sama dengan 12. Hasilnya sama. Jadi 5 ditambah 3, posisinya dalam kurung, ditambah 4, sama saja atau sama dengan 5 ditambah dalam kurung 3 ditambah 4. Ruas kanan dan ruas kiri hasilnya sama. Ini pengelompokannya yang pertama 5 tambah 3, tapi ruas kanan yang dikelompokkan adalah 3 ditambah 4. Oke, pada perkalian. Dalam kurung 5 kali 3, kemudian dikali 4 sama dengan, kita hitung dulu 5 kali 3 15, dikali 4 sama dengan 60. Kemudian 5 dikali dalam kurung 3 kali 4, kita tulis dulu angka 5-nya, kemudian kita kali, selesaikan dulu dalam kurung 3 kali 4 sama dengan 12, kemudian 5 dikali 12 sama dengan 60. Jadi, dalam kurung 5 kali 3 dikali 4 sama dengan 5 dikali dalam kurung 3 kali 4. Hasilnya sama ya, ruas kanan dan ruas kiri. Itu sifat asosiatif, dikelompokkan. Selanjutnya, sifat distributif, disebut juga sifat penyebaran. Nah, sifat distributif ini ada dua, yaitu yang pertama sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. A dikali dalam kurung B ditambah C sama dengan, nih, perkalian terhadap penjumlahan. Perkalian terhadap penjumlahan.
sama dengan A dikali B, kemudian ditambah A dikali C. Contoh, 6 dikali dalam kurung 3 ditambah 2 sama dengan. Ini 6-nya kita sebar ke sini dalam kurung, kemudian 6-nya lagi kita sebar di kurung sebelahnya ya. Oke. Kemudian 3 kita sebar ke ruas kanan, dikalikan 3 nih. Kemudian angka 2-nya kita sebar di ruas sebelahnya. Jadi 6 kali 3, kemudian 6 kali 2. Kita hitung selanjutnya. 6 kali, 6-nya kita tulis ulang, 3 tambah 2 sama dengan 5, sama dengan, kita hitung yang ruas kanan, 6 kali 3, 18, ditambah 6 kali 2, 12. Kita hitung yang ruas kiri, 6 kali 5 sama dengan 30, kita hitung yang ruas kanan, 18 ditambah 12 sama dengan 30. Jadi hasil ruas kiri dan ruas kanan sama. Yang kedua, sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. A kali dalam kurung B dikurang C sama dengan dalam kurung A kali B dikurang dalam kurung A dikali C. Contoh, 6 dikali 3 min 2 atau 3 dikurang 2 sama dengan 6 kita sebar ke ruas kanan, 6 lagi kita sebar lagi ke sebelahnya. Tandanya kurang ya. Oke. Kemudian 3-nya kita sebar ke ruas kanan, 2-nya kita sebar ke ruas kiri. Sekarang kita hitung yang ruas kiri. 6. Selesaikan dulu dalam kurung ya, makanya 6-nya kita tulis ulang. Kemudian dikali. Selesaikan dulu dalam kurung, 3 kali 1, 3 dikurang 2 sama dengan 1. Sama dengan, kita hitung yang ruas kanan. 6 kali 3, 18. Dikurang 6 kali 2, 12. Oke, kita hitung yang ruas kiri. 6 kali 1, 6. 18 dikurang 12, 6. Maka hasil ruas kiri dan ruas kanan sama. Bisa dipahami ya? Contoh soal. 12 ditambah 11 sama dengan N ditambah 12. Nah, ini sama dengannya. Kita pindah, berarti pertukarannya 12 sudah pindah ke sebelah kanan, ke ruas kanan, ditambah. Nah, 11-nya belum pindah, berarti N ini nilainya adalah 11. Itu sifat pertukaran atau komutatif. Selanjutnya, 86 ditambah N dalam kurung ditambah 23 sama dengan. Nah, 86 ditambah dalam kurung 17 ditambah 23. Berapa nilai N? N ini berapa? Kita lihat sama dengannya di sini. Ruas kiri, ruas kanan. Ruas yang ditanya adalah N di ruas kiri. 86 sudah ada di ruas kiri. Kemudian 23 sudah ada di ruas kiri. Yang belum ada apa? 17. Berarti nilai N adalah 17. Selanjutnya, 13 dikali dalam kurung 12 dikurang 7. Sama dengan 13 dikali 12 dikurang N min 7. Dikali 7. Berapakah nilai N? Nah, di sini ada sama dengan ruas kiri, ruas kanan. Kita lihat. 13 sudah disebar ke sini. Oke. 13 belum disebar ke sebelah sini. Ya. 12 sudah disebar ke sebelah kanan. 7 sudah disebar ke sebelah kanan. Berarti yang belum disebar nilai N-nya tadi berapa? 13. Semuanya harus pindah ke ruas kanan. Bisa dipahami ya? Selanjutnya, contoh 15 ditambah 12 sama dengan 12 ditambah 15. Kita hitung yang ruas kiri. 15 ditambah 12 sama dengan 27. Kemudian yang ruas kanan. 12 ditambah 15 sama dengan 27. Sama ya hasilnya ruas kiri dan ruas kanan. Oke, sifatnya termasuk sifat komutatif. Contoh berikutnya,
4 dikali 6 ditambah 5 dalam kurung. Sama dengan kita sebar 4-nya kita pindah ke ruas kanan ke kurung yang pertama, kemudian 4-nya kita sebar ke ruas kanan kurung yang kedua. Kemudian kali 6 kita sebar ke ruas sebelah kanan, kemudian 5 kita sebar ke ruas kanan. Ini perkalian terhadap penjumlahan, Nih, perkalian dan terhadap penjumlahan. Kita hitung. 4 dikali 6 ditambah 5 sama dengan 11. Kemudian kita hitung yang ruas kanan. 4 dikali 6 sama dengan 24. 4 dikali 5 sama dengan 20. Apakah sama hasilnya? 4 kali 11 sama dengan 44. 24 ditambah 20 sama dengan 44. Sama ya hasilnya ya. Oke, selanjutnya. Itu penyebaran termasuk sifat distributif. Selanjutnya 5 dikali 3 dikali 4 sama dengan pengelompokannya ini. Yang pertama yang dikelompokkan 3 kali 4, kemudian ruas kanan yang dikelompokkan 5 dikali 3. Kita hitung. 5 kita tulis ulang, kemudian 3 dikali 4 dalam kurung ya, kita hitung dulu sama dengan 12. Kemudian yang ruas kanan kita hitung 5 kali 3 sama dengan 15 dikalikan 4. Kita hitung apakah sama hasil ruas kiri dan ruas kanan. 5 kali 12 sama dengan 60. Kemudian 15 kali 4 sama dengan 60. Sifatnya asosiatif. Oke, sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini contoh berikutnya. Bisa sendiri ya. 25 ditambah 27 ditambah 13. Ada berapa soal nih? Ada 3 soal. 25. Kita pindah sebelah kanan. Kemudian 27 ditambah 13 karena dalam kurung kita hitung berapa? 40. Selanjutnya 25 ditambah 40 65. Kita hitung dalam kurung dulu. 3 dikali 20 sama dengan 60 ditambah kemudian 3 dikali 11 sama dengan 33. Kemudian kita hitung 60 ditambah 33 sama dengan 93. Oke, contoh berikutnya 7 kali 5 kita hitung dulu yang dalam kurung sama dengan 35 dikali 3-nya kita pindah. Oke, kemudian 35 dikali 3 sama dengan 105. Pada pertemuan yang lalu, kalian sudah mempelajari operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Pada video ini, kalian akan belajar tentang sifat operasi hitung campur, dan cara menyelesaikan soal cerita. Sifat operasi hitung. Sifat yang pertama adalah sifat komutatif. Sifat komutatif disebut juga sifat pertukaran. Sifat ini hanya dapat berlaku pada operasi penjumlahan dan operasi perkalian. Sifat pertukaran. Contohnya seperti dua anak yang berdiri berhadapan dengan jarak 10 meter. Kemudian mereka bertukar tempat. Walaupun mereka bertukar tempat, jarak antara mereka tetap sama, yaitu 10 meter. Sekarang perhatikan contoh berikut. Sifat komutatif pada penjumlahan. A ditambah B sama dengan B ditambah A. Contoh, nomor 1, 6 ditambah 3 sama dengan titik-titik. 6 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 6. Kita jumlahkan posisi kiri dan posisi kanan. 6 ditambah 3 sama dengan 9, 3 ditambah 6 sama dengan 9. Hasil kedua-duanya adalah 9. Jadi walaupun bertukar tempat, hasilnya akan tetap sama. Nomor 2, negatif 15 ditambah 8 sama dengan titik-titik. Negatif 15 ditambah 8 sama dengan 8 ditambah negatif 15.
kita jumlahkan. Hasilnya sama-sama negatif 7. Kita lihat contoh selanjutnya. Sifat komutatif pada perkalian. A dikali B sama dengan B dikali A. Contoh nomor 3. 9 dikali negatif 3 sama dengan titik-titik. 9 dikali negatif 3 sama dengan negatif 3 dikali 9. Kita hitung 9 kali negatif 3 dengan kita hitung negatif 3 kali 9. Hasilnya sama-sama negatif 27. Kalian dapat menyimak kembali video yang lalu mengenai operasi hitung perkalian dan pembagian dengan cara hitung cepat. Kita lanjutkan nomor 4. Negatif 11 dikali 7 sama dengan titik-titik. Negatif 11 dikali 7 sama dengan 7 dikali negatif 11. Kita hitung kedua-duanya. Hasil kedua-duanya adalah negatif 77. Sekarang kalian perhatikan tugas. Latihan soal. Tugas praktek sifat komutatif. Kalian kerjakan menggunakan cara yang sudah diajarkan tadi ya. Kita lanjutkan ke sifat selanjutnya. Sifat asosiatif. Sifat asosiatif disebut juga sifat pengelompokan. Sifat ini berlaku pada operasi penjumlahan dan operasi perkalian. Ayo kita simak. Sifat asosiatif pada penjumlahan. Kurung buka A ditambah B kurung tutup ditambah C sama dengan A ditambah kurung buka B ditambah C kurung tutup. Jadi pada sifat asosiatif, posisi A, B, C tetap sama, A, B, C, yang berpindah hanya posisi kurungnya. Sekarang perhatikan contoh berikut. Nomor 1. Kurung buka 6 ditambah 3 kurung tutup ditambah 8 sama dengan titik-titik. Posisi kurungnya akan berpindah. Kurung buka 6 ditambah 3 kurung tutup ditambah 8 sama dengan 6 ditambah kurung buka 3 ditambah 8 kurung tutup. Kita hitung posisi kurung terlebih dahulu. 6 ditambah 3 dengan 3 ditambah 8. 6 ditambah 3 hasilnya 9, 3 ditambah 8 hasilnya 11. Kita tulis di bawah. 9 ditambah 8 sama dengan 6 ditambah 11. Kemudian kita hitung angka posisi kiri dan angka posisi kanan. 9 ditambah 8 sama dengan 6 ditambah 11. Hasilnya sama-sama 17. Jadi walaupun posisi kurungnya berpindah tempat, hasilnya akan tetap sama. Nomor 2. Kurung buka negatif 15 ditambah 8 kurung tutup ditambah 2 sama dengan titik-titik. Kurung buka negatif 15 ditambah 8 kurung tutup ditambah 2 sama dengan negatif 15 ditambah kurung buka 8 ditambah 2 kurung tutup. Kita hitung yang posisi kurung terlebih dahulu. Negatif 15 ditambah 8 sama dengan negatif 7 ditambah 2 sama dengan negatif 15 ditambah 10 karena 8 ditambah 2 hasilnya 10. Kemudian kita hitung negatif 7 ditambah 2 dengan negatif 15 ditambah 10. Hasilnya sama-sama negatif 5. Contoh berikutnya. Sifat asosiatif pada perkalian. Kurung buka A dikali B kurung tutup dikali C sama dengan A dikali kurung buka B dikali C kurung tutup. Kita perhatikan contoh. Nomor 3. Kurung buka 4 dikali 8 kurung tutup dikali 9 sama dengan titik-titik. Kurung buka 4 dikali 8 kurung tutup dikali 9 sama dengan 4 dikali kurung buka 8 dikali 9 kurung tutup. Posisi kurungnya sudah kita pindahkan. Sekarang kita hitung angka yang ada dalam posisi kurung. 4 dikali 8 sama dengan 32. 8 dikali 9 sama dengan 72. 32 dikali 9 sama dengan 4 dikali 72. Kemudian kita hitung 32 kali 9, 4 dikali 72. Hasilnya sama-sama 288. Nomor 4. Kurung buka 11 dikali 7 kurung tutup dikali negatif 5 sama dengan titik-titik. Kurung buka 11 dikali 7 kurung tutup kali negatif 5 sama dengan 11 dikali kurung buka 7 kali negatif 5 kurung tutup. Kita hitung yang posisi kurung terlebih dahulu.
11 dikali 7, 77, 7 kali negatif 5, negatif 35. Kalian bisa menyimak video yang lalu tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. 77 dikali negatif 5 sama dengan 11 dikali negatif 35. Kalian perhatikan, semua angka di sini, tanda operasi hitung, semua sejajar. Nanti pada saat kalian mengerjakan juga harus sejajar ya. Kita hitung 77 kali negatif 5 dengan 11 kali negatif 35. Hasil keduanya sama-sama negatif 385. Sekarang kalian simak tugas praktek atau latihan soalnya. Tugas praktek sifat asosiatif. Kerjakan menggunakan cara yang tadi sudah Ibu ajarkan. Sekarang kita lanjutkan materi selanjutnya. Sifat distributif. Sifat distributif disebut juga sifat penyebar. Sifat ini hanya berlaku pada distribusi perkalian pada penjumlahan dan distribusi perkalian pada pengurangan. Kita pelajari satu persatu. Sifat distribusi perkalian pada penjumlahan. A dikali kurung buka B ditambah C kurung tutup sama dengan kurung buka A dikali B kurung tutup ditambah kurung buka A dikali C kurung tutup. Perhatikan, A kalinya ada di kedua posisi kurung. Posisi A kali ada di kedua posisi kurung. Kemudian operasi penjumlahan yang ada di posisi kurung diletakkan di sini. Kemudian angka B dan angka C. Perhatikan contoh. Nomor 1, 5 dikali kurung buka 7 ditambah 3 kurung tutup sama dengan titik-titik. 5 dikali kurung buka 7 ditambah 3 kurung tutup sama dengan kurung buka 5 kali 7 kurung tutup ditambah kurung buka 5 kali 3 kurung tutup. Kita hitung yang posisi kurung terlebih dahulu. 7 ditambah 3, 10. 5 dikali 7, 35. 5 dikali 3, 15. Sekarang kita letakkan di sebelah bawahnya. 5 dikali 10 sama dengan 35 ditambah 15. Kemudian kita hitung kedua-duanya. 5 kali 10 dan 35 tambah 15. Hasil keduanya adalah 50. Jadi walaupun posisinya disebar, tapi hasilnya akan tetap sama. Nomor 2, 2 dikali kurung buka 6 ditambah 9 kurung tutup sama dengan titik-titik. 2 dikali kurung buka 6 ditambah 9 kurung tutup sama dengan kurung buka 2 dikali 6 kurung tutup ditambah kurung buka 2 dikali 9 kurung tutup. Kita hitung yang posisi kurung terlebih dahulu. 6 ditambah 9 sama dengan 15. 2 dikali 6 sama dengan 12. 2 dikali 9 sama dengan 18. Kita tuliskan 2 dikali 15 sama dengan 12 ditambah 18. Kita hitung 2 kali 15 dan 12 tambah 18. Hasil keduanya adalah 30. Kita lihat contoh selanjutnya. Sifat distribusi perkalian pada pengurangan. A dikali kurung buka B dikurang C kurung tutup sama dengan kurung buka A dikali B kurung tutup dikurang kurung buka A dikali C kurung tutup. Posisi A kali ada di kedua posisi kurung. Kemudian operasi pengurangan yang ada di posisi kurung diletakkan di sini. Kemudian B dan C ada di setiap posisi kurung. Perhatikan contoh. Nomor 3, 11 dikali kurung buka 7 kurang 3 kurung tutup sama dengan titik-titik. 11 dikali kurung buka 7 kurang 3 kurung tutup sama dengan kurung buka 11 dikali 7 kurung tutup dikurang kurung buka 11 dikali 3 kurung tutup. Kita hitung yang posisi kurung terlebih dahulu. 7 kurang 3 sama dengan 4. 11 dikali 7 sama dengan 77. 11 dikali 3 sama dengan 33. Kita tuliskan di bawahnya. 11 dikali 4 sama dengan 77 dikurang 33. Kemudian kita kalikan 11 kali 4 dan 77 dikurang 33. Hasilnya sama dengan 44. Nomor 4.
10 dikali kurung buka 9 kurang 6 kurung tutup sama dengan titik-titik. 10 dikali kurung buka 9 kurang 6 kurung tutup sama dengan kurung buka 10 kali 9 kurung tutup dikurang kurung buka 10 dikali 6 kurung tutup. Kita hitung yang posisi kurung terlebih dahulu. 9 dikurang 6 sama dengan 3, 10 kali 9 sama dengan 90, 10 kali 6 sama dengan 60. Kita tuliskan 10 dikali 3 sama dengan 90 dikurang 60. Kita hitung 10 kali 3 dan 90 kurang 60. Hasil kedua-duanya adalah 30. Sekarang perhatikan latihan soal atau tugasnya. Tugas praktek sifat distributif. Kerjakan menggunakan cara yang tadi sudah Ibu ajarkan. Sekarang kita pelajari materi selanjutnya. Operasi hitung campur. Perhatikan tangga berikut. Di sini posisi kurung terletak paling atas, berarti dia harus dikerjakan terlebih dahulu jika ada dalam soal. Kemudian, yang kedua dikerjakan adalah operasi perkalian atau pembagian. Kerjakan yang ada di depan terlebih dahulu. Yang terakhir dikerjakan adalah operasi penjumlahan atau pengurangan. Kerjakan mana yang ada di depan terlebih dahulu. Tangga ini harus kalian ingat. Jika kalian dapat mengingat ini, maka kalian akan lebih mudah mengerjakan operasi hitung campur. Ayo kita perhatikan contohnya. Operasi hitung campur bilangan bulat. Contoh. Nomor 1. Negatif 25 ditambah kurung buka 50 dikurang negatif 5 kurung tutup sama dengan titik-titik. Pada soal ini ada posisi kurung, berarti yang harus dikerjakan terlebih dahulu adalah posisi kurung. Ini kita kerjakan. Kalian ingat lagi, simak lagi video yang lalu tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Sekarang kita tuliskan negatif 25 ditambah 55 sama dengan 30. Nomor 2, 75 ditambah negatif 100 dikurang 20 sama dengan titik-titik. Di sini hanya ada operasi penjumlahan dan operasi pengurangan. Karena setara yang dikerjakan adalah yang paling depan. 75 ditambah negatif 100. Kita hitung. Sama dengan negatif 25 dikurang negatif 20. Kita hitung. Sama dengan negatif 5. Nomor 3, 400 dikurang negatif 100 dibagi 5 sama dengan titik-titik. Ini ada operasi pengurangan dan operasi pembagian. Berarti yang harus dikerjakan terlebih dahulu adalah operasi pembagian. 400-nya kita tulis dulu dikurang negatif 20. Karena negatif 100 dibagi 5 sama dengan negatif 20. Kita hitung lagi sama dengan 420. Nomor 4, 15 dikali kurung buka 25 dikurang 23 kurung tutup sama dengan titik-titik. Ada perkalian dan posisi kurung. Yang dikerjakan terlebih dahulu adalah posisi kurung. 15 dikali 2 sama dengan 30. Sekarang perhatikan tugas praktek operasi hitung campur. Kerjakan menggunakan cara yang tadi sudah diajarkan. Materi selanjutnya. Menyelesaikan soal cerita. Untuk menyelesaikan soal cerita, ada beberapa langkah yang harus kalian kerjakan. Perhatikan. Langkah-langkahnya: 1. Tentukan hal yang diketahui. 2. Tentukan hal yang ditanyakan. 3. Buatlah model matematika yang sesuai. 4. Selesaikan soal dengan menggunakan model matematika yang telah dibuat. Perhatikan contoh. 1. Seorang penyelam mula-mula berada 3 meter di bawah permukaan laut. Selanjutnya ia menyelam lagi sejauh 4 meter. Di manakah posisi penyelam sekarang? Pertama, menuliskan diketahui. Oke, kita lihat. Seorang penyelam mula-mula berada 3 meter di bawah permukaan laut.
Maka yang harus ditulis pertama adalah posisi awal sama dengan 3 meter di bawah permukaan laut. Jika di bawah permukaan laut berarti hasilnya negatif, bisa ditulis sama dengan negatif 3. Perhatikan garis bilangan berikut. Ini adalah permukaan laut. Permukaan laut dianggap sebagai titik nol. Kemudian posisi awal dia adalah 3 meter di bawah permukaan laut atau negatif 3. Selanjutnya ia menyelam lagi sejauh 4 meter. Menyelam sama dengan 4 meter lagi. Lihat posisi di garis bilangan. Dia menyelam lagi sebanyak 4 meter. Berarti dapat ditulis negatif 4. Sekarang yang ditanyakan posisi akhir penyelam. Setelah itu langkah ketiga adalah membuat model matematika. Kita tuliskan model matematikanya. Posisi akhir sama dengan posisi awal ditambah menyelam. Sekarang kalian masukkan angkanya. Jawaban. Posisi akhir sama dengan negatif 3 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 7. Perhatikan garis bilangan. Tadi posisi awal kemudian menyelam 4 meter kembali sehingga posisi akhirnya ada di negatif 7. Jadi posisi akhir penyelam adalah 7 meter di bawah permukaan laut. Contoh selanjutnya. Nomor 2. Bayu menuangkan air yang bersuhu 18 derajat Celcius ke dalam gelas. Selanjutnya ia memasukkan es batu ke dalam gelas tersebut sehingga suhu air turun 10 derajat Celcius. Saat es yang dimasukkan mencair, suhu air naik 5 derajat Celcius. Berapakah suhu air di dalam gelas sekarang? Kita tulis yang diketahui. Apa yang diketahui? Bayu menuangkan air yang bersuhu 18 derajat Celcius ke dalam gelas. Kita tuliskan. Suhu awal sama dengan 18 derajat Celcius atau dapat kita tulis 18. Selanjutnya ia memasukkan es batu ke dalam gelas tersebut sehingga suhu air turun 10 derajat Celcius. Kita tulis suhu turun sama dengan 10 derajat Celcius. Karena turun, kita dapat menuliskannya sama dengan negatif 10. Kemudian, saat es yang dimasukkan mencair, suhu air naik 5 derajat Celcius. Dapat kita tuliskan, suhu naik sama dengan 5 derajat Celcius atau sama dengan 5. Yang ditanyakan adalah, berapakah suhu air di dalam gelas sekarang? Kita tuliskan, suhu air sekarang. Langkah selanjutnya adalah membuat model matematika. Kita tulis suhu akhir. Jadi suhu air sekarang adalah suhu akhir sama dengan suhu awal ditambah suhu turun ditambah suhu naik. Kita tulis jawabannya dalam bentuk angka. Suhu akhir sama dengan 18 ditambah negatif 10 ditambah 5. Ini operasi penjumlahan kedua-duanya kita kerjakan yang paling depan. 18 ditambah negatif 10 sama dengan 8 ditambah 5 sama dengan 13. Jadi, suhu air di dalam gelas sekarang adalah 13 derajat Celcius. Pasti kalian sekarang sudah mulai paham. Perhatikan contoh terakhir. Nomor 3. Dalam sebuah lomba cerdas cermat, setiap tim akan mendapat poin plus 3 jika menjawab benar dan poin min 1 jika menjawab salah. Pada babak pertama, tim merah mendapat nilai 15. Di babak kedua, tim merah dapat menjawab 4 soal benar dan 2 soal salah. Berapakah nilai tim merah pada akhir babak kedua? Kita tulis yang diketahui. Dalam sebuah lomba cerdas cermat, setiap tim akan mendapatkan poin plus 3 jika menjawab benar dan poin min 1 jika menjawab salah. Kita tulis
benar sama dengan plus 3, salah sama dengan min 1. Berikutnya, pada babak pertama, tim merah mendapat nilai 15. Tulis, nilai awal sama dengan 15, atau dapat ditulis sama dengan 15. Di babak kedua, tim merah dapat menjawab 4 soal benar dan 2 soal salah. Menjawab 4 benar bisa kita tulis sama dengan 4 kali plus 3 karena benar. Menjawab salah 2 sama dengan 2 kali min 1. Yang ditanya, nilai tim merah sekarang. Kita buat model matematikanya. Nilai akhir sama dengan nilai awal ditambah menjawab 4 benar ditambah menjawab 2 salah. Oke, kita masukkan angkanya pada jawaban. Nilai akhir sama dengan 15 ditambah 4 kali plus 3 ditambah 2 kali min 1. Kita hitung yang posisi kurung terlebih dahulu. 4 kali 3, 12, 2 kali negatif 1, negatif 2. Kita tulis semuanya. Sama dengan 15 ditambah 12 ditambah negatif 2. Ini operasi penjumlahan kedua-duanya, kita hitung yang paling depan. 15 tambah 12 sama dengan 27 ditambah negatif 2 sama dengan 25. Jadi nilai tim merah sekarang adalah 25. Sekarang kerjakan tugas prakteknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang sifat-sifat operasi hitung. Nah, berarti untuk yang part ketiganya ya, karena yang part pertama dan kedua sudah kemarin, bisa dicek sendiri. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol like dan juga subscribe-nya agar tidak ketinggalan materi-materi berikutnya. Nah, langsung saja sifat distributif atau penyebaran. Nah, kemarin kita sudah belajar sifat komutatif, kemudian sifat asosiatif ya. Yang sekarang berarti sifat distributif. Nah, apa itu sifat distributif? Sifat distributif itu adalah operasi hitung dengan dua operasi hitung yang berbeda ya. Nah, dan salah satu operasi hitung berfungsi sebagai operasi penyebaran dan operasi lainnya digunakan untuk yang menyebarkan bilangan yang dikelompokkan dalam kurung. Nah, di sini nanti kita belajar tentang perkalian terhadap penjumlahan. Misalkan contoh, 2 kali dalam kurung 4 tambah 3 sama dengan. Nah, 2 ini nanti akan disebarkan ke 4 dan juga akan disebarkan ke 3. Nah, berarti kan 2 kali 4, 2 kali 4. Nah, tandanya apa? Penjumlahan berarti tambah 2 kali 3, 2 kali 3. Nah, ini disebut sifat distributif. Nah, bisa diteruskan ya untuk mencari hasilnya. Berarti kan 2 kali 4 itu sama dengan 8, ditambah 2 kali 3 itu 6. Nah, 8 tambah 6, 14. Nah, ini akan sama jika dikerjakan langsung dari sini ya. Jika ada operasi hitung seperti ini, kita akan menjumlahkannya dari yang dalam kurung dulu. Jadi 4 tambah 3 itu 7. 7 kali 2, 14. Nah, sama kan. Kemudian, misalkan contoh ya. 3 kali kurung buka 2 tambah 4 kurung tutup sama dengan. Nah, 3 kali 2 ditambah 3 kali 4. Nah, sama ya. Kemudian sama dengan 3 kali 2, 6, ditambah 3 kali 4, 12, sama dengan 6 tambah 12 berarti 18. Nah, ini kan misalkan ada contoh soal yang lain. Nah, misalnya seperti ini. Dalam kurung 2 tambah 3 kali 3 sama dengan. Nah, sekarang 2 ini menyebarkan ke 3, kemudian 3 menyebarkan ke 3. Nah, seperti ini. Berarti penulisannya 2 kali 3. Nah, apa ini tandanya? Penjumlahan ditambah 3 kali 3. Nah, seperti ini. Kemudian sama dengan 2 kali 3 itu 6, ditambah 3 kali 3 itu 9. Nah, maka hasilnya 6 tambah 9 itu 15.
12. Nah, sama, hanya saja yang membedakan yang ini yang tidak dikurung itu, yang tidak di dalam kurung itu di depan, yang ini di belakang. Nah, misalkan kita belajar yang perkalian terhadap pengurangan. Sama ya, misalkan contohnya 3 kali dalam kurung 5 kurangi 2. Nah, sama dengan berarti 3 disebarkan ke 5, kemudian 3 disebarkan ke 2. Berarti 3 kali 5, apa tandanya? Pengurangan, dikurangi 3 kali 2. Nah, seperti ini. Kemudian, jika dijumlahkan, ingat ya, jika ada operasi hitung seperti ini, ada pengurangan, ada perkalian. Yang didahulukan yaitu yang perkalian. Berarti kan 3 kali 5 berapa? 15, dan dikurangi 3 kali 6, 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, 15 kurangi 6, iya, 9. Nah, misalkan contoh lagi, 6 kali 7, 6 kali dalam kurung 7 kurangi 2 sama dengan 6 kali 7 berapa? Iya, 6 kali 7, tulis dulu ya. Kemudian dikurangi ya tandanya. 6 kali 2, 6 kali 2. Nah, sama dengan 6 kali 7 itu 42, dikurangi 6 kali 2 itu 12. Nah, sama dengan 42 kurangi 12 itu berapa? Iya, 30. Nah, misalkan saya contoh. Bisa dikerjakan ya, menyiapkan alat tulisnya dulu, kemudian di pause video ini ya. Jika tidak, langsung saja kita kerjakan bersama-sama. 3 kali dalam kurung 4 tambah 3. Nah, kita mengisikan yang kosong-kosong. Di sini kan berarti 3 kali 4, 3-nya tulis, kemudian 4, kemudian 3 kali 3, 3 kali 3. Nah, 3 kali 4 berapa? 12, tambah 3 kali 3, iya, 9. 12 tambah 9, ya 21. Nah, misalkan contoh lagi. Jika mengerjakan di pause dulu ya. Jika tidak, bisa langsung dikerjakan bersama-sama. 5 kali dalam kurung 5 kurangi 2. Berarti kan 5 disebarkan ke 5 dan 5 disebarkan ke 2. Berarti sini 5 dikalikan 5, 5 lagi dikalikan 2. Nah, 5 kali 5 itu 25, dikurangi 5 kali 2 itu 10. Berarti 25 kurangi 10, iya 15. Nah, Itu saja dari kami tentang materi sifat operasi hitung bilangan. Terima kasih.